Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia dengan ajarannya hingga akhir zaman. Anak-anakku sekalian dan para asatidzah yang dirahmati Allah, ya. Kita lanjutkan kembali kajian kita tentang negeri-negeri muslim yang terjajah. Kita masih membahas tentang Palestina, di mana Palestina pada masa pemerintahan Bill Clinton, ya, tahun 2000-an, ya, itu sudah mengajukan untuk penyelesaian masalah Palestina itu dengan model dua negara, jadi bukan lagi satu negara. Jadi kalau Inggris itu mengajukan model satu negara, Palestina menjadi satu negara Palestina di bawah kekuasaan Israel. Lalu di situ ada etnis Israel dan ada etnis Palestina, etnis Arab. Nah, kalau Amerika mengajukan dengan model dua negara. Dua negara ini artinya ada negara Israel dan ada juga negara Palestina. Nah, tetapi sebenarnya Palestina sendiri tidak seutuhnya menjadi negara, karena syarat sebagai satu negara itu tidak terpenuhi. Wilayahnya masih belum jelas juga, walaupun sudah diberitahu ini wilayahnya, tapi mereka tetap aja menggusur, ya, tetap aja mengusir kaum muslimin di wilayah yang ditetapkan di tepi barat dan di jalur Gaza. Cuma kecil saja. Terus juga keamanan tidak di tangan orang Palestina. Jadi tidak seperti negara pada umumnya, ya, misalnya kalau Amerika, negara wilayahnya jelas, mana batasannya, keamanannya di tangan mereka. Begitu juga hukum-hukumnya. Sekedar untuk melaksanakan pemilu, ya, Palestina itu susah, ya kan. Sekedar untuk melaksanakan misalnya ketentuan dalam negeri dan luar negerinya itu juga susah. Nah, makanya sebenarnya ini adalah negara yang, ya, negara bohong-bohongan, istilahnya kaleng-kalengan, ya kan. Jadi pura-puraan saja. Tapi ya itu tetap terjadi, karena berikutnya kaum muslimin merasa senang, berikutnya akhirnya ya sudah selesai, Palestina menjadi masalah negara Palestina. Padahal Palestina di situ ada Masjidil Aqsa-nya adalah masalah kaum muslimin. Nah, ini gimana berikutnya berkaitan dengan pada masa pemerintahan Bush, ya, George Bush kedua terutama maksudnya di sini, ya. Lalu dikatakan di sini keraguan pemerintahan Bush untuk berperan, ya, berperan dalam pemerintahan Palestina. Pada masa pemerintahan Presiden Bush, jadi Amerika di sini. Kenapa kok Amerika yang menjadi sorotan kita? Karena Amerika negara adidaya, negara yang menguasai dan memberikan arah konstelasi politik dunia. Ya, sampai sekarang masih Amerika yang masih menjadi adidaya, menjadi satu negara besar, superpowernya. Ya, dulu itu negara ada negara yang disebut, kalau sebelum Amerika ini ada Inggris, Prancis, termasuk juga di situ Belanda dan juga ada juga Jerman sebelum Amerika. Sekarang Amerika itu sempat bersama Soviet, tapi sekarang nyaris Amerika sendirian. Sebelum Inggris itu ada
ini bahkan menjadi adidaya selama 13 abad. Nah, ini ya, selama 13 abad itu. Bahkan ya menguasai betul-betul dunia sepenuhnya. Nah, sebelum Islam ada Persia, ada Romawi, nah, itu adalah juga negara adidaya dahulu. Jadi negara di dunia ini pasti begitu. Ada juga negara pembebek, pengekor. Nah, ini negara pengekor ya model-model kita di sini nih negara pengekor, ngikut-ngikutin gitu ya. Ya kasihan, makanya kita harus bangkit dengan Islam agar menjadi negara adidaya, menjadi negara yang besar. Nah, kita lanjutin di sini. Pada masa pemerintahan Presiden Bush, Amerika sama sekali tidak menaruh perhatian serius dalam persoalan Palestina. Ini dia. Ya. Sama dengan pemerintahan Amerika sebelumnya, perhatiannya terhadap perseteruan Israel-Palestina secara umum menunjukkan peran yang sangat lamban. Jadi sebenarnya pada waktu itu sudah mulai nggak lagi diperhatikan. Pada bulan Februari 2001, pemerintahan Bush melanjutkan rencana Clinton untuk mewujudkan ya kesetimbangan yang tegas antara bangsa Palestina dan Israel. Jadi mereka nih pura-pura nih biar orang Palestina betul menjadi negara Palestina, padahal ya tidak juga. Sehingga pada tanggal 2 Februari 2001 Masehi, ya 2001, Richard Busher, juru bicara Kementerian Luar Negeri, berbicara kepada para wartawan. Apa katanya dia di sini? Sesungguhnya berbagai konsep dan proposal yang didiskusikan selama beberapa bulan lalu awalnya merupakan konsep dan proposal Presiden Bill Clinton. Jadi memang melanjutkan dari pemerintahan sebelumnya, sehingga tidak lagi menjadi gagasan utama atau sebagai gagasan Amerika setelah Clinton meninggalkan jabatannya. Jadi memang ditinggalkan. Jadi bukan pura-pura, ini kebijakan mereka ya. Ragu misalnya begitu dikatakan. Amerika telah memberikan kepada Israel tangan, jadi kekuasaan maksudnya di sini, untuk melakukan pembunuhan, pembantaian dan penyengsaraan terhadap penduduk Palestina. Tuh bayangkan, bagaimana bisa jadi negara yang dibilang ada wilayah Palestina, Israel main masuk saja ke wilayah Palestina, membunuh, membantai, mengusir, terutama setiap bulan Desember. Nggak tahu nih kalau tahun ini ada atau tidak, mudah-mudahan tidak ada. Ya. Januari di situ, mulai November, akhir November, Desember, Januari, itu biasanya begitu tuh pada masa dari sejak 10 tahun yang lalu dan terus menerus. Ya, mereka membantai penduduk Palestina, baik yang berada di wilayah yang tunduk pada pemerintahan Israel maupun wilayah lainnya. Jadi yang di wilayah mereka, ya karena memang itu adalah wilayah Palestina, ya. Semuanya yang diduduki oleh Israel itu wilayah Palestina. Ada Tel Aviv di situ, ada kota-kota di Israel di situ, itu wilayah Palestina dan banyak orang Palestina. Ya kan? Sama aja kita ngomong di Pulau Jawa, ngomong orang Jawa, ya banyak orang Jawa lah gitu kan. Ya kan, di Bali banyak orang Bali, ya banyak itulah kan gitu. Nah, di Palestina gitu. Akhirnya orang yang ada di wilayah Palestina sendiri, di wilayah Israel sendiri diapain? Dibantai, dibunuh. Ya kan? Nah, ini dibiarkan oleh Amerika. Ya. Ya. Bush, ya Presiden George Bush pada waktu itu selalu mengirimkan stafnya ke wilayah tersebut dengan berbagai kunjungan dan sebagian besarnya hanya berupa hubungan secara umum. Dalam kaitan ini, ke wilayah tersebut pernah datang Mitchell, ya ini utusannya ini, dengan rumusnya, ya disusul Josh Tenet, ya dengan konsep gencatan senjata sementara yang ia jamin sendiri. Begitulah keadaan terus berlanjut, selalu ya keadaan terus berlanjut melalui berbagai kunjungan ke wilayah itu hingga terjadi peristiwa 11 September. Sampai peristiwa 11 September. Apa itu? Ya tadi pengeboman, nggak tahu pengeboman, kalau dalam analisis itu pura-pura pengeboman gedung WTC, 2 tower ya Amerika itu dibom. Katanya juga Pentagon, markas besar pertahanan Amerika juga ditabrak sama pesawat. Itu peristiwa
11 September. Nah, ternyata dari peristiwa 11 September ini, ya, di sini dikatakan peristiwa 11 September tahun 2001 tadi, ya, menempatkan krisis Palestina di barisan belakang. Jadi maksudnya apa? Tidak terlalu diperhatikan, tapi pembantaiannya terus. Peristiwa 11 September telah memunculkan sejumlah prioritas lain selain perseteruan Israel-Palestina. Perseteruan Israel-Palestina menjadi tidak penting lagi bagi pemerintahan Bush. Jadi George Bush itu membuat isu 11 September itu adalah war on terrorism, perang melawan terorisme, kata mereka. Jadi kata mereka ada teroris. Akhirnya sebenarnya maksudnya apa? Memerangi seluruh orang-orang yang dia anggap musuh, terutama Islam maksudnya itu. Perang melawan Islam di seluruh dunia. Nah, ini sebenarnya ini. Jadi yang dituduhkan teroris itu siapa? Siapa yang dituduhkan teroris? Islam. Orang Islam. Tuh. Ya. Kata mereka begitu. Sehingga permasalahan Palestina itu tidak lagi diperhatikan oleh dia, ya, tidak diperdulikan lagi di belakang. Ya. Ya. Amerika telah mempersiapkan format perang baru terhadap dunia Islam dengan alasan memerangi terorisme, itu katanya. Israel mengambil manfaat dari kesempatan itu untuk menguasai kembali wilayah-wilayah yang sebelumnya telah diberikan wewenang administrasinya, ya, wewenang administratifnya kepada otoritas Palestina seperti wilayah Jericho, Jenin, Gaza City dan Arabah. Jadi ini tadi dua negara yang menjadi solusi Amerika itu membuktikan adalah apa? Solusi abal-abal, solusi main-main. Ayo, jangan tidur. Ya, solusi main-main ini. Lo nggak ada negaranya kok. Pun kalaupun dikasih wilayah administrasi kepada Palestina, apa? Diambil lagi oleh Israel dengan cara yang tadi mengusir, membunuh, membantai orang Palestina yang ada di wilayahnya. Ini gimana ini? Ya kan? Kondisi di mana orang-orang Palestina tidak aman yang katanya tinggal di dalam negaranya sendiri, gitu. Kesempatan itu digunakan Israel dengan menerapkan aksi biadab tanpa mengenal belas kasihan terhadap bangsa Palestina. Tuh, masya Allah, ya. Makanya kalian bersyukur ini masih bisa terus, ya kan, memperjuangkan juga. Tapi kalau misalnya seperti Palestina, wah nggak ngerti dah kita. Tapi tetap kita harus terus, bukan berarti bersyukur dia dibantai, tidak. Tapi apa maksudnya? Itulah bagian yang kemudian kebaikan baginya. Tapi kita memperjuangkan kembali apa? Kemerdekaan, atau bahkan bisa katakan mengembalikan Palestina kepada umat Islam. Dalam melakukan aksinya, Israel menggunakan berbagai tank, helikopter maupun pesawat tempur untuk menguasai kembali kota-kota tersebut. Sangat jelas sejauh mana tindakan kejam dan biadab yang dilakukan oleh Sharon. Ariel Sharon ini Perdana Menteri Israel. Ya. Amerika merasa khawatir atas munculnya pengaruh dan tindakan Sharon tersebut, terutama terhadap persiapannya untuk menguasai negeri-negeri kaum muslimin. Ya, yaitu apa? Afghanistan yang disusul dengan Irak. Jadi sebenarnya dia juga ngeri juga nih dengan tindakan Israel. Jangan-jangan ntar orang Islam ngamuk semua nih, gitu kira-kira. Ternyata enggak juga itu. Ya, orang Islamnya penguasanya juga lagi dia dijadikan antek mereka, gitu ya. Ini dia, gitu. Karenanya Amerika bermaksud meredam situasi yang ada dengan menampakkan kepeduliannya terhadap wilayah tersebut, seraya mengumumkan apa yang disebut sebagai gagasan peta Timur Tengah yang baru pada bulan Oktober 2001 Masehi. Sasaran dari gagasan tersebut adalah untuk meraih dukungan penuh bangsa Arab terhadap Amerika dalam memerangi terorisme. Oh, ternyata dia pura-pura mendukung
supaya Palestina nggak lebih dibantai oleh Israel adalah apa? Dalam rangka supaya mendapati simpati dari bangsa Arab agar nggak ngamuk, gitulah kira-kira. Orang Arabnya ya ngikut juga lagi ya. Ini keraguan pemerintahan Amerika di bawah pemimpin atau pimpinan George Bush dan peristiwa 11 September. Satu lagi. Kemudian Israel mencap perjuangan Palestina sebagai terorisme. Ini lagi. Setelah adanya perang melawan terorisme, Israel langsung ngomong, tuh PLO adalah teroris. Langsung kayak gitu. Padahal dia sendiri yang teroris itu, iya kan? Dia ngambil wilayah Palestina kok. Ini malah dibilang teroris, mengganggu orang-orang, anak-anak kecil misalnya melempari batu kepada tentara Israel, gimana? Ya, itu malah dianggap sebagai tadi teroris. Nah, pada masa pemerintahan Presiden George Bush ini, ya, Amerika sama sekali tidak menaruh perhatian serius dalam persoalan mana dia? Bukan ini, salah. Israel mulai menempatkan perseteruan bangsa Israel Palestina sebagai pertarungan antara Israel dengan terorisme. Malah jadi ada amunisi baru dia. Jadi kalau ada orang Islam bantuin Palestina dianggap sebagai teroris gitu. Mengumpulkan dana untuk Palestina dianggap sebagai pendanaan teroris. Gitu. Ya kan? Semua itu ini kacau ini. Ya kan? Ya. Inilah yang diucapkan Sharon di depan Knesset. Knesset itu DPR atau parlemennya Israel, namanya Knesset. Kita terus menyegarkan ingatan. Jadi kita harus menyegarkan ingatan, katanya nih, bahwa Arafat ya adalah orang yang bertanggung jawab karena telah melegalkan perampasan sejumlah pesawat pada beberapa puluh tahun terakhir. Masya Allah. Jadi dia itu nuduh PLO yang mau merdeka, yang mau misalnya waktu itu dibentuk untuk memerdekakan Palestina, itu pun bukan solusi sebenarnya, cuma wilayah Gaza dan tepi barat saja. Itu dianggap teroris gara-gara apa? Ngerebut militer, perlengkapan militer Israel. Ini kurang ajar. Padahal dia ngapain? Ngerebut wilayah Palestina. Ya kan, semprul ini kan. Iya ini, kurang ajar orang ini nih. Istilahnya ngerebut, misalnya ada rumah diambil oleh perampok, lalu orang-orang yang punya rumah itu pengen ngambil lagi, cuma sekedar berdiri di halamannya, ngambil bunganya, ngambil apa misalnya yang dia punya, belum rumahnya nggak bisa diambil karena dikuasai perampok, malah dia ini tuduh itu ada maling, ada perampok. Kan kurang ajar. Ini punya siapa? Iya. Makanya orang kalau misal mikir tentang masalah Palestina Israel ini sebenarnya udah langsung kelihatan itu mana yang goblok, mana yang ya pinter di situ. Iya kan? Langsung kelihatan itu. Ya. Nah, kenyataannya Israel bukanlah satu-satunya negara yang menggunakan istilah perang melawan terorisme. Ternyata itu dia, ya, untuk menindas kaum muslimin. Sebelum itu sudah banyak negara lain yang melakukan hal serupa, seperti India. India bahkan menghancurkan masjid. Itu dianggap pada saat orang Islamnya ingin mempertahankan masjidnya, dianggap sebagai teroris. Wah, ini terhadap pejuang-pejuang di Kashmir juga itu India sangat keras, ya. Rusia, ya, terhadap pejuang di Dagestan, di Cina, di Chechnya, ya, itu juga adalah dianggap sebagai teroris, padahal itu wilayahnya sendiri dan ingin melaksanakan urusan agamanya. Cina juga terhadap Rohingya, terhadap bukan Rohingya, Uighur, ya, gitu. Terhadap itu juga negara-negara yang sebenarnya
itu ada kaum muslimin. Ternyata pada saat itu gimana? Dianggap melawan teroris. Mereka menganggap itu ngelawan teroris, jadi nggak apa-apa. Ini kan kacau ini ya. Ya, memutarbalikan fakta, gitu. Negara-negara tersebut mencap kaum muslim yang berperang demi kemerdekaan mereka sebagai teroris. Ini juga nih di sini kita. Dulu ada apa? Kiai, ya kan, dianggap juga teroris. Ya kan? Wah, kacau. Israel telah menjadikan media massa sebagai pusat propaganda. Jadi media massa mereka menganggap propaganda, terutama untuk membentuk opini umum di Amerika yang bagaimana? Bahwa tidak ada perbedaan antara Al-Qaeda. Al-Qaeda ini adalah pihak yang dituduh oleh Amerika menghancurkan WTC, menghancurkan apa? Gedung kembar Amerika yang tadi serangan 11 September. Jadi dikatakan sama aja Al-Qaeda dengan PLO itu sama katanya. Dengan kelompok relawan Palestina. Sebagai tindak lanjut aksinya itu, Israel menyusun pertarungan yang sangat keras ya untuk menghadapi kelompok perlawanan Palestina, bahkan untuk menghadapi polisi Palestina yang membantu kelompok perlawanan. Bahkan polisi yang dia bentuk sendiri untuk Palestina ini dibentuk oleh Israel pun juga ya di apa namanya dilawan, dibantai oleh Israel. Nah, pada tanggal 13 Februari tahun 2002 Masehi, Angkatan Bersenjata Israel melancarkan aksi militer biadab di daerah jalur Gaza. Salah seorang menteri Israel yaitu Efraim Sene menyatakan bahwa Angkatan Bersenjata Israel akan tetap berada di berbagai wilayah Palestina maupun di Gaza beberapa hari ke depan sampai berbagai bengkel yang memproduksi roket selesai dimusnahkan. Dia juga menyatakan bahwa kekuatan militer akan terus dioperasikan semakin gencar, ya dengan semakin gencar dan dalam waktu yang semakin lama apabila penggunaan roket-roket tersebut masih tetap berlangsung. Nah, ini pejuang Palestina juga apa namanya kreatif ya sekalian ini. Mereka itu bikin roket dari apa? Itu yang roket dari peralatan dapur, dari panci, itu ada dulu. Makanya kalau katakan kita di sini ada bom panci di Indonesia, di Palestina dahulu di PLO itu di Palestina itu udah dibikin. Iya. Jadi dia semua alat yang ada kalau bisa untuk berperang, dia lakukan untuk berperang. Itu teknologi yang luar biasa, teknologi tepat pas. Yaitu apa? Membuat alat senjata menghancurkan musuh. Ya, merebut tank, merebut pistol dan sebagainya. Semua itu dilakukan oleh pejuang Palestina untuk mempertahankan wilayahnya. Tapi dianggap sebagai teroris oleh siapa? Oleh Israel. Orang Islam ngikut-ngikut, pemimpin Islam diem aja. Iya, itu dia soalnya membunuh itu. Coba lihat kata Israel, ya kan? Orang-orang milisi relawan Palestina itu ngapain? Membunuhi, bom bunuh diri kata dia, kan gitu. Bom syahid. Padahal dia itu nggak bisa ngebom kecuali dia bawa dalam dirinya sendiri, di tubuhnya. Gimana ini? Dia masuk ke ke tengah-tengah tentara Israel ya, ke kerumunan orang-orang Israel, lalu dia meledakkan diri, syahid dia. Itu dianggap bom bunuh diri katanya. Padahal dia nggak bisa lagi. Gimana mau bawa tank, mau bawa ini nggak bisa. Paling dia ngerebut bawa truk isinya bom, menabrakkan ke kerumunan tentara Israel, meledak di situ. Dibilang bom bunuh diri, dan orang-orang Islam lalu menyalahkan, tuh yang mati bukan tentara Israel aja, ada anak-anak, ada orang tua, ada perempuan, sama mereka semua itu jadinya. Kenapa? Karena tadi merampas wilayah Palestina, menjajah. Nah, satu lagi sini dikatakan yang membedakan aksi Israel pada tahun 2002 Masehi adalah tabiat kejamnya
selain pengepungan atas berbagai wilayah Palestina dengan mengatasnamakan memerangi terorisme bangsa Palestina, ini mereka lakukan dengan mengikuti propaganda perang Amerika melawan terorisme. Jadi ngikutin tuannya itu, ya. Tahun 2002 berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, ditandai dengan adanya permintaan secara terang-terangan oleh Amerika kepada otoritas Palestina untuk mewujudkan sebuah kepemimpinan Palestina alternatif yang lebih dekat kepada Amerika dan lebih menjauh dari Eropa serta Inggris. Nah, Amerika juga bikin lagi manuver dia. Lawan ini emang Inggris ini dia. Minta itu ke otoritas Palestina, udah lu deket aja, deket dengan gua nih. Gitu kata Amerika, ya. Jangan deket-deket Inggris. Ini yang diminta oleh Amerika, ya. Ini dilakukan Amerika karena kepemimpinan Palestina, terutama Yasser Arafat, ya, telah menghindar permintaan Amerika agar berjalan sesuai dengan keinginannya. Arafat telah menjalani kembali hubungan asalnya dengan Eropa, terutama Inggris. Amerika gelisah dan secara serius merevisi kondisi tersebut agar pihak otoritas Palestina memutuskan hubungannya dengan Eropa dan hanya mengikatkan diri dengan Amerika saja. Tuh, ya, persoalan ini sangat jelas berdasarkan penjelasan yang bersumber dari Amerika maupun yang berasal dari Eropa, khususnya Inggris. Kok begitu ya? Kok Amerika dan Inggris punya pengaruh? Iya, saling mempengaruhi. Itulah yang kalau kata Allah katakan, ya, tasabuhum jami'a wa qulubuhum syatta. Terlihat mereka seperti bersatu padu, padahal hati mereka berpecah belah. Amerika dan Inggris itu bersaing. Amerika adalah jajahannya Inggris. Dulu Amerika itu dijajah oleh Inggris, ya. Tapi bangsa Amerika yang itu sebenarnya juga adalah apa? Bangsa yang kemudian berasal dari Eropa juga. Ada yang dari Inggris, ada dari semua, Spanyol, ya, Italia, semua, Perancis, ya. Bahkan satu wilayah Amerika, Alaska itu yang atas tuh, yang bagian atas itu berbahasa Perancis, ya, di situ. Nah, Amerika itu dijajah oleh Inggris pada saat Inggris masih menjadi adidaya, ya kan? Tapi Amerika ngelawan, merdeka, termasuk satu-satunya negara yang bagaimana Amerika itu yang berhasil bangkit untuk melepas dari penjajahan dengan kekuatannya sendiri, itu Amerika. Ini bukan membanggakan Amerika, ya, tapi yang faktanya gitu. Inggris keluar dari Amerika dengan terusir, bukan dengan apa? Bukan dengan kemauannya sendiri seperti di wilayah-wilayah yang lain. Misalnya Malaysia, Inggris keluar dari Malaysia itu ya dengan tadi meninggalkan dan kemauannya sendiri. Tapi di Amerika itu diusir. Lalu Inggris tetap menjadi adidaya, Amerika bangun negaranya lagi, pun menjadi adidaya akhirnya setelah Perang Dunia Kedua. Menjadi pesaing Inggris, bahkan Inggris didikte sama dia. Nih, harus simpen emas di saya, harus kemudian mengikuti tata ekonomi dunia baru menurut Amerika. Inggris akhirnya pupus tidak menjadi negara adidaya pada tahun 1961 pada saat Amerika berunding dengan Rusia membagi dunia ini menjadi dua kekuatan besar, yaitu blok barat dan blok timur yang dipimpin oleh Amerika dan Rusia. Jadilah negara adidaya pada waktu itu cuma dua, yaitu Amerika dan Rusia atau Uni Soviet pada waktu itu. Inggris masih dendam terus dia, awas lo, kira-kira gitu, ya kan? Nanti kalau ada kesempatan, termasuk di Palestina. Ini harus kita tahu ini, ya. Jadi pada saat nanti kita melihat permasalahan Palestina, itu bukan cuma sebatas bagaimana mereka membuat perdamaian, tapi apa? Tapi pada saat yang sama dia harus paham, ya, kita harus paham bahwa mereka sebenarnya sedang bersandiwara dan bagaimana sedang menghancurkan bangsa Palestina. Ya, gitu. Paham ya? Nah, sampai situ dulu. Ya, jadi gitu. Jadi kita
nggak boleh melihat sebegitu, tapi lihat juga bagaimana. Seperti yang kita pahami dalam pembahasan yang lain ya, dalam kitab Afkarun Siyasiyah, tentang apa? Tentang siasah fanul mungkin. Siasah itu seni kemungkinan. Sejarah itu harus dilihat apabila sejarah itu yang bagaimana? Yang bukan terikat dengan waktu dan situasi kondisi saat itu. Bagaimana kejadian politik pada waktu itu yang menjadi sejarah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan kita. Termasuk ini. Perseteruan antara Inggris dan Inggris dan Amerika. Gitu. Korbannya siapa? Palestina ya. Nah, ini orang Islamnya juga malah ngikutin Inggris, ngikutin Amerika. Ini yang kacau. Cukup ya? Ya. Ada pertanyaan mungkin? Atau mau menambahkan? Gimana Bu? Ada? Nggak ada? Oh, pada ngantuk-ngantuk ini. Gimana ya, masih ngantuk ini? Kan ini, libur nih. Ya. Ya. Ya, kalau nggak ada, mari kita tutup dengan membaca surat Al-Asr bersama-sama. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wal afiyatil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma